Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara untuk meningkatkan performa dari sebuah mesin, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus meningkatkan kecepatan aliran udara yang masuk ke dalam mesin. Yang kedua, kita bisa memasukkan udara sebanyak-banyaknya ke dalam mesin, sehingga udara yang masuk ke dalam mesin itu padat ya. Nah, yang ketiga, kita ingin proses pembakaran itu berlangsung cepat. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita memasukkan campuran bahan bakar dan udara, kemudian kan dibakar, kemudian nanti hasil pembakarannya kan dibuang. Nah, kita ingin supaya proses pembuangannya pun itu berjalan cepat dan lancar. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai efek knalpot ya, ukuran knalpot dan panjang knalpot terhadap performa dari sebuah mesin. Oke, ketika terjadi proses pembakaran, udara masuk, dibakar, kemudian nanti dibuang. Udara yang keluar dari sistem dari mesin ya, kemudian masuk ke dalam exhaust atau knalpot, itu dia tidak berupa aliran udara secara umum. Jadi bukan seperti udara mengalir atau air mengalir ya. Nah, tapi nanti aliran udara yang keluar dari mesin itu akan berupa pulse atau seperti paket-paket udara gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, misalkan kita punya satu siklus bakar ya, masuk, kemudian kompresi, kemudian pembakaran, lalu dibuang kan. Nah, udaranya itu keluar itu satu-satu. Jadi seperti denyut ya, seperti denyut, tek, tek, tek gitu ya. Nah, jadi si denyut ini dia akan mengalir ke dalam pipa exhaust manifold, kemudian menjadi satu ya. Jadi kalau mesinnya misalnya 4 silinder, maka dari 4 silinder akan bergabung menjadi satu kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini menggambarkan adalah udara yang keluar dari mesin per satu pulse. Jadi ini ya. Nih, ini satu pulse, ini satu pulse, dan seterusnya kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa nanti si pulse-nya ini itu kecepatannya dia akan dipengaruhi oleh bentuk dari si knalpotnya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya knalpot yang bentuknya misalnya ada catalytic converternya ya, jadi ada saringannya segala macam ya. Misalkan nanti pulse-nya ngalir gitu. Nah, maka nanti si bentuk-bentuk yang tadi itu ya, catalytic converternya atau saringannya itu dia akan memberikan hambatan terhadap si pulse atau ketukan atau denyut si gas yang tadi keluar. Nah, karena dia terhambat ya, di sini terhambat misalkan ya, maka nanti si gasnya itu jadi susah mengalir kan, karena tadi ada bentuk aneh-aneh gitu lah ya, sehingga nanti di situ terjadi tekanan di sini misalkan ya. Jadi di sini misalkan ada halangan gitu ya, apa misalkan gini ya. Nah, di sini halangannya akan menghambat si gas untuk keluar. Karena dia terhambat, di sini akan timbul tekanan, the pressure. Nah, di sini si gas ini kan kita pengen keluarkan secepat mungkin. Tapi karena di sini ada tekanan, otomatis gas yang nanti dibuang itu tidak lancar kan? Nah, gitu. Nah, tekanan yang terjadi di sini di knalpotnya itu disebut nanti back pressure. Jadi back pressure ya. Jadi si gasnya itu lebih susah untuk keluar karena di sini ada tekanan juga. Tekanan yang timbul karena ada bentuk-bentuk yang menghalangi si gasnya untuk keluar. Gitu. Oke? Jadi nanti ada back pressure. Jadi tekanan yang timbul karena bentuk dari si knalpotnya sendiri yang membuat gasnya lebih sulit untuk keluar. Oke. Kemudian ketika si gasnya keluar, tadi kan membentuk pulse ya, membentuk semacam denyut. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini si gasnya itu dia akan punya dua sifat yang berbeda. Jadi di satu denyut yang sama, dia akan punya sifat yang berbeda. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi si gasnya itu ketika dia bergerak, bagian depannya itu kan dia akan melawan ya, dia kan kayak menerobos gitu, sehingga nanti tekanan di bagian depan dari si denyut gasnya ini dia lebih tinggi.
Nah, jadi dia lebih tinggi tekanan di depannya nih. Nah, sementara bagian belakang si denyut gasnya itu kan dia tidak menembus tidak seperti itu. Jadi tekanannya lebih rendah di belakangnya itu. Ya, jadi nanti ada daerah di pulsnya itu yang tekanannya tinggi di depan dan daerah yang tekanannya lebih rendah yang ada di belakang. Oke, jadi nanti terjadi perbedaan tekanan di setiap pulsnya atau denyut gasnya. Nah, apa yang membuat ini menjadi penting? Jadi, ketika gasnya bergerak ya, kan yang di belakang ini tekanannya rendah. Nah, ternyata tekanan yang rendah ini akan menarik sisa gas yang masih tersisa di dalam ruang bakar. Jadi ketika bergerak keluar gitu, tak tak tak. Nah, jadi si bagian gas yang bertekanan rendah atau negatif ini, tekanan negatif, dia akan menarik sisa gas buang yang belum keluar. Seperti itu. Nah, hal tersebut dinamakan exhaust scavenging. Gitu. Jadi secara tidak langsung si denyut gasnya itu juga bisa menarik sisa gas buang yang masih ada di dalam mesin. Begitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita analisa dua ukuran pipa exhaust atau knalpot yang berbeda. Ya, misalkan kita lihat di ukuran exhaust yang lebih kecil dulu diameternya. Oke. Jadi di sini karena diameternya lebih kecil berarti luas penampangnya atau A-nya lebih kecil. Nah, kemudian karena dia luas penampangnya lebih kecil, maka nanti dia akan mempunyai kecepatan fluida atau gas yang lebih tinggi. Nah, dapat dari mana itu? Nah, ingat ada persamaan dulu. Luas penampang dikali kecepatan sama dengan konstan kan? Jadi ketika kita menaikkan luas penampang, maka nanti kecepatan fluidanya akan turun. Oke, jadi untuk kasus pipa knalpot yang kecil nanti si pulsnya itu akan bergerak lebih cepat. Lebih kencang ya. Nah, jadi karena dia bergerak lebih cepat di sini, perbedaan tekanan antara tekanan tinggi yang di depan tadi dan tekanan rendah yang di belakang itu juga tinggi kan. Sehingga nanti karena di sini lebih negatif tekanannya ya. Nah, tekanan negatif ini akan lebih cepat mengeluarkan sisa pembakaran yang belum yang tersisa. Sehingga tadi exhaust scavenging-nya lebih bagus, better scavenging gitu. Ya. Jadi knalpot yang diameternya kecil dia lebih baik dalam scavenging-nya. Seperti itu karena gradien tekanannya tadi lebih besar sehingga tekanan negatifnya di sini lebih besar. Akhirnya dia mampu menarik sisa bahan bakar untuk keluar lebih cepat gitu. Oke. Nah, apa tapi negatifnya? Nah, kalau pipanya kecil, otomatis nanti halangannya kan besar kan, resistansinya kan. Sehingga tadi kalau resistansinya besar nanti back pressure-nya juga tinggi nih di sini. Jadi kalau pipanya kecil, maka nanti back pressure-nya juga besar gitu. Jadi lebih tinggi tekanan di situ back pressure-nya ya. Oke. Nah, bagaimana dengan diameter knalpot yang lebih besar atau ukuran knalpot yang lebih besar? Oke. Jadi untuk knalpot dengan penampang lebih besar maka berlaku sebaliknya. Jadi nanti kecepatannya akan lebih rendah. Oke. Jadi sesuai persamaan yang tadi, A kali V sama dengan konstan. Jadi A-nya besar maka velocity-nya atau kecepatannya rendah nanti. Sehingga nanti karena kecepatan rendah, nanti perbedaan tekanan antara tekanan tinggi yang di depan dan tekanan rendah di belakangnya juga kecil. Nah, artinya nanti kemampuan scavenging dari knalpotnya itu lebih rendah. Karena tadi tekanan negatifnya ini itu tidak terlalu bisa menarik sisa gas buang yang ada di dalam ruang bakar. Seperti itu. Ya, oke. Nah, tapi kelebihannya adalah karena dia lebih besar, otomatis halangannya juga lebih kecil ya, sehingga nanti back pressure-nya itu kecil. Jadi tekanan atau pressure yang ada di sini juga rendah, sehingga nanti si gas buang pun dia lebih cepat untuk
keluar. Begitu. Nah, jadi bagaimana? Ada dua hal, ya ini sama ini yang jadinya berlawanan kan? Kalau kita pakai yang kecil, scavenging-nya bagus, tapi back pressure-nya tinggi. Kalau kita pakai knalpot yang besar, scavenging-nya kurang, tapi back pressure-nya lebih sedikit. Nah, jadi untuk merancang knalpot atau exhaust dari sebuah mobil atau motor ya jadi tidak bisa sembarangan. Jadi kita harus memperhitungkan si mobilnya ini dia mau beroperasi di rentang RPM berapa. Jadi kalau misalnya kita mau pakai knalpot yang yang kecil, tadi kan berarti dia lebih cepat ya, si fluidanya lebih cepat, scavenging lebih bagus. Nah, itu akan mempengaruhi di sini kecepatan pembakarannya. Jadi si aliran udara yang masuk keluar itu cepat, masuk keluar. Nah, ini akan mempengaruhi torsi di putaran bawah. Nah, jadi torsi itu dia akan sangat dipengaruhi oleh mixture atau proses pencampuran udara ketika udara dan bahan bakarnya dibakar. Jadi semakin cepat udara yang masuk ya, maka semakin bagus pencampuran udaranya, sehingga akan menghasilkan tenaga yang lebih besar di putaran bawah, sehingga nanti torsinya akan lebih mudah dicapai ya. Oke. Nah, tapi resikonya kalau kita pakai exhaust yang diameternya kecil, ketika RPM-nya makin tinggi, nah kalau RPM makin tinggi kan berarti pasokan udaranya banyak tuh. Nah, kalau pipanya kecil, dia tidak mampu menampung pasokan udara yang makin banyak, sehingga ya bisa dibilang terjadi bottleneck, choking ya. Jadi udaranya masuk banyak, tapi dia tidak bisa ditampung karena pipanya kecil, sehingga di putaran atas dia kurang begitu menghasilkan tenaga kalau kita gunakan pipa yang kecil. Sehingga kalau dilihat dari kurva tenaganya, makin besar diameternya, maka kurva tenaganya akan bergeser ke RPM yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau makin kecil, dia akan bergeser ke RPM yang lebih rendah. Berarti di sini bagusnya kalau kita mau pakai ini pipa knalpot yang lebih kecil. Jadi untuk RPM yang rendah, ya. Oke. Nah, untuk pipa yang besar ya sebaliknya tadi kan. Berarti di RPM bawah proses kecepatan pembakarannya dia tidak secepat yang pipa kecil. Ya karena kan udaranya itu keluar ya tidak cepat gitu kan, cuman bebas hambatan kan. Nah, oke. Jadi di putaran bawah mixture-nya itu pencampuran udaranya kurang, sehingga tenaga putaran bawahnya itu relatif lebih kecil. Nah, seiring dengan naiknya RPM, udara yang masuk juga lebih banyak, maka nanti kan di sini terjadi proses pencampuran bahan bakar terus. Nah, kemudian dibuang. Nah, pembuangannya ini kan dia besar. Ya, besar nih. Jadi karena besar, udara yang masuk juga udah banyak, bisa ditampung. Jadi dia bisa beroperasi sampai RPM yang lebih tinggi. Artinya tenaganya itu akan muncul di RPM yang tinggi. Sehingga nanti kurva tenaganya akan geser ke RPM yang lebih tinggi. Jadi yang hijau ini. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan efek panjang dari si knalpotnya? Oke, jadi di sini kita anggap knalpotnya untuk menyederhanakan videonya ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi ya kita anggap knalpotnya itu satu pipa gitu ya. Oke, jadi biar lebih simpel. Nah, jadi makin pendek knalpot, berarti kan dia makin sedikit hambatannya kan. Ya, jadi mungkin tidak ada halangan di situ, tidak ada catalytic converter, tidak ada saringan, makin pendek. Sehingga efeknya dia akan sama seperti meningkatkan diameter. Nah, jadi ketika knalpot makin pendek, maka nanti si mesin akan lebih mudah untuk beroperasi di RPM tinggi. Jadi ketika knalpot makin pendek, maka kurva tenaganya geser ke RPM yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya ketika knalpotnya itu lebih panjang, maka efeknya sama seperti kita menggunakan pipa knalpot yang lebih kecil diameternya atau A-nya. Nah, jadinya untuk knalpot yang panjang itu dia akan
bagus untuk putaran atau RPM bawah seperti itu. Ya, jadi itu adalah efek dari bentuk knalpot ya, panjang dan diameternya. Oke, itu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalau suka video seperti ini, subscribe ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.